Halo Sobat Inspiring, perkenalkan saya Muhammad Fajar Niawan dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saya adalah salah satu dari anggota tim penyusun rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Segiri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Halo, saya Inanggraini dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin. Saya salah satu peserta magang Inspiring dalam proyek penyusunan RDTR kawasan perkotaan Segiri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Halo, saya Putri Reski Melia. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Tadulako. Saya salah satu mahasiswa magang Inspiring dengan proyek penyusunan RDTR kawasan perkotaan Segiri dengan penempatan Pangkajene dan Kepulauan. Progres penyusunan peta dalam hutan data yang perlu dilengkapi dengan INEX. Ya, nah untuk ketentuan materi teknis mungkin sederhananya seperti ini saja. Karena materi teknis untuk kawasan perkotaan itu 2018 jauh sebelum ini 2021, jadi kita lihat masih perlu banyak penyesuaian. Tidak ada yang apalagi jalan masuk ke sini jalan daerah di sini karena settingan awalnya sebenarnya antenanya di set berapa kemarin? Satelit itu ada yang lewat 16 hari sekali. Pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Jadi kita rencana untuk membuat suatu dokumen rencana perkotaan Segiri. Dalam zona tersebut kita akan bagi-bagi zonanya. Misalkan mungkin dalam dan tersebar beberapa lainnya di kelurahan dan desa sekitarnya. Juga kawasan perkotaan Segiri dilintasi oleh jalur perkataan sekarang buat kita, tingkat masyarakat bagaimana dia menyampaikan tentang kebutuhannya sesuai dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, Danir, teman-teman sekalian, berikut laporan kami setelah membantu untuk pengerjaan RDTR kawasan perkotaan Segiri. Sebelumnya perkenalan dulu. Next. Outline dulu. Selama perkenalan kemudian ada pendahuluan yang berisi latar belakang, kemudian gambaran umum, lalu selain pandang penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Segiri, lalu ya untuk berikut masih tim penyusunnya. Ya, ada Putri Reski Melia dari Tadulako, ada Inanggraini dari Universitas Hasanuddin, ada Fajar Niawan juga dari ITB Surabaya, dan mentor kami pecinta yang sang malam mendampingi ada Farid Ahmad Tasir. Ada next gambaran wilayah. Jadi sebenarnya kita mengambil empat kelurahan dan dia kelurahan itu desa. Pertama Guntumatene, Parendreng, Segiri, kemudian Kuning. Tapi dari ketiganya yang kita hitung atau apa kita anggap bobotnya ada itu cuma Guntumatene, Segiri, kemudian Kuning. Luasnya kurang lebih sekitar pas tadi 367 sekian 3.667 hektar. Kalau dijumlah Guntumatene, Baring, Segiri, dan Kuning, dan hanya 0,069% saja yang masuk menjadi kawasan perkotaan Segiri.
Selanjutnya ialah didapatkan juga data berupa potensi dan masalah melalui metode survei lapangan berupa potensi, yaitu tersedianya lahan siang olah berupa lahan siang olah dalam jumlah besar, sawah dan tambak, fasilitas umum dan sosial mayoritas sudah tersedia dan tersebar dengan baik. Hanya saja banyak yang belum dimanfaatkan dengan baik seperti terminal dan halte. Kemudian kawasan perkotaan Sigeri yang dilintas oleh jaringan jalan nasional yakni Jalan Trans Sulawesi lintas barat. Dengan demikian konsep pengembangan kota dapat diarahkan pada penyesuaian pada sistem jaringan tersebut. Selanjutnya ialah jalan dalam dunia SPWP yang dalam kondisi baik. Termuatnya rencana pengembangan TPA dalam sub PWP 2 Kelurahan Sigeri dalam SPWP Kabupaten Pangkep. Sudah tersedia potensi lokal tempat penampungan sementara di seluruh SPWP. Selanjutnya ialah berupa masalah, antara lain masyarakat masih belum terjangkau sepenuhnya oleh jaringan air bersih di Kelurahan Bone. Kemudian kawasan perkotaan Segeri yang minim ruang terbuka hijau publik, kondisi kawasan perencanaan yang rentan terhadap banjir dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan perencanaan. Kemudian belum tersedianya tempat penampungan sementara atau TPS tetap pada kawasan perkotaan Segeri. Kemudian rawatnya perkembangan kawasan permukiman secara tidak berencana yang disebabkan kemarinnya aturan hukum yang akan dipedomani oleh pemerintah. Kemudian belum tersedia yang terakhir ialah belum tersedianya infrastruktur kedaruratan bencana semisal jalur evakuasi, pos evakuasi dan alat-alat kedaruratan lainnya. Nah, ini berupa yang selanjutnya ialah kami telah melakukan konsultasi publik dengan metode fokus pendiskusian di Kecamatan Segeri, di mana dilakukan pembahasan berupa peluang RDTR Segeri dan subjual RDTR Segeri. Selanjutnya diperoleh progres peta dasar, peta tematik dan otonomi, data potensi masalah dan data rencana pengembangan desa dengan status telah selesai, dan laporan fakta dan analisis sebagai jenisnya berupa analisis kependudukan dan skalogram. Kemudian peta rencana jaringan prasarana terkecuali rencana jaringan SPA dan SPAM dan juga. Kemudian peta rencana pola ruang yang telah selesai mobilitas juga. Selanjutnya next. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Fajar. Fasilitasnya 18, Orde 1, Bone jumlah fasilitasnya 7, Orde 2, untuk matene jumlah fasilitasnya 3, Orde 2, analisa kependudukan. Tahun 2024, PSIS sudah itu jumlahnya 1.642 dan pada tahun 2029 1.723 dan tahun 2034 1.804 dan terakhir pada tahun 2039 1.845. Di sini kita membagi 3 SPWP. Yang pertama SPWP 1, di mana itu ada untuk kawasan budidaya, yaitu kawasan budidaya untuk zona perumahan yang diperuntukkan untuk rumah kepadatan rendah. Yang kedua adalah kawasan budidaya untuk zona peruntukan lainnya. Untuk zona peruntukan lainnya peruntukan pertanian. Kawasan lindung yaitu zona RTH untuk peruntukan pemakaman. Kemudian untuk SPWP 2 yaitu prioritas Kelurahan Sigeri dan Parendre. Kriteria penempatan SPWP 2 sebagai prioritas SPWP 2 merupakan pusat kegiatan perkotaan sehingga perlu penanganan terlebih dahulu. Kedua, kegiatan yang terdapat di SPWP 2 sesuai dengan tujuan dan penanganan SPWP Sigeri secara keseluruhan. Tiga, penyediaan sarana dan prasarana Selanjutnya untuk struktur ruang, tadi sudah polanya berhasil diselesaikan hampir seluruhnya. Periode 2 tadi seperti dibagiin. Yang pertama itu rencana untuk pelayanan tadi sudah disebut oleh Putri, itu kawasan sudah disebut oleh 2 Saya dan juga Parendre. Dan jalan transportasi dapat dilihat bagaimana hasil rencana jaringan dari 2 seperti itu.
Nantinya lalu terakhir diharapkan adanya kelengkapan dokumen standar perpetaan, misal simbologi dan seterusnya. Untuk beberapa mentor kami sampaikan kalau barang ini bukan barang gampang Bapak Ibu, tapi ada buatan gue yang pernah mengatakan utama tinggi, nama loma dan itu pemasihan Allah Ta'ala. Jadi selama kita bekerja keras, bagaimanapun keadaan kita Bapak Ibu di dinas PU, insya Allah kalau kita kukuh kekeh gitu untuk melaksanakannya, insya Allah bakal dibantu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yakin usaha sampai.